Pernahkah kamu membayangkan ada toko yang semakin ramai justru setelah pemiliknya kehilangan jiwanya sendiri? Awalnya semua orang mengira ini kiriman santet dari saingan berdagang. Namun semakin dalam kisah ini dibuka, kebenarannya jauh lebih mengerikan. Karena ternyata tidak ada santet yang dikirim, yang ada hanyalah doa penuh dendam yang suatu hari datang menagih. Dan saat harga yang diminta bukan lagi uang, melainkan orang terdekat, tidak semua manusia siap membayarnya. Pagi selalu datang ke toko itu lebih awal dibanding tempat lain. Saat kios sekitar masih menguap seperti orang tua kelelahan, pintu besi bangunan milik Sutrisno terbuka lebar. Bau beras, gula, dan karung goni bercampur menjadi aroma khas, seperti napas panjang dari bangunan yang sudah hidup puluhan tahun. Toko tersebut berdiri di sudut pasar, kokoh, ramai, dan dikenal murah. Terlalu murah menurut sebagian pedagang lain. Kesuksesan Sutrisno menjalar cepat, mirip air hujan yang mencari celah paling rendah. Pembeli berdatangan, pesaing menyusut, wajah iri mulai tumbuh seperti lumut di dinding lama. Namun semua itu tidak pernah benar-benar dipedulikan. Bagi Sutrisno, angka penjualan adalah doa, keuntungan merupakan bukti, dan kerja keras dianggap jimat paling ampuh. Sampai suatu malam, toko itu menangis. Bukan suara keras, bukan jeritan, melainkan isak lirih, panjang, bergetar, seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang. Bunyi tersebut muncul ketika jam menunjukkan lewat tengah malam, saat pasar telah kosong, lampu neon redup, serta angin berembus membawa bau selokan basi. Awalnya Sutrisno mengira telinga sendiri bermasalah. Tubuh lelah sering menipu pikiran, seperti bayangan senja yang tampak bergerak padahal hanya cahaya bergeser. Ia mengabaikan suara tersebut, mengunci pintu, lalu pulang. Namun esok hari, sesuatu berubah. Karung beras robek tanpa sebab. Gula pasir menggumpal seperti terkena air padahal cuaca kering, serta timbangan besi bergerak sendiri meski lantai rata. Kerugian kecil tetapi cukup mengusik, seperti goresan halus di kaca, tidak langsung pecah namun mengganggu pandangan. Malam berikutnya, tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah berasal dari dalam dinding. Sutrisno berdiri mematung. Jantung berdetak tidak beraturan, menyerupai palu yang memukul logam tipis. Suara tersebut tidak meminta tolong, tidak pula menyebut nama, hanya ratapan panjang, mirip kesedihan yang sudah terlalu lama dipendam hingga lupa bentuk bahagia. Ia mencoba membuka pintu gudang. Sunyi, menyibak tirai, hampa. Namun ketika mematikan lampu, isak itu muncul lagi, tepat di belakang rak minyak goreng. Keringat dingin mengalir, bukan karena takut, melainkan kebingungan. Logika terasa runtuh seperti jembatan rapuh diinjak terlalu banyak pikiran. Hari-hari berikutnya menjadi lebih aneh. Seorang karyawan mengaku melihat sosok perempuan duduk di lantai sebelum subuh. Wajah tertutup rambut, kaki tidak terlihat, tubuh bergoyang pelan seirama tangisan. Ketika didekati, bayangan tersebut lenyap seperti asap disiram angin. Pembeli mulai mengeluh. Ada yang mendengar bisikan saat memilih barang. Ada pula yang merasa dada sesak tanpa sebab. Beberapa orang bahkan memilih tidak kembali. Wajah mereka pucat seperti kain lama direndam air kapur. Desas-desus pun menyebar. "Kiriman," bisik pedagang sebelah sambil meludah pelan. "Santet," ucap yang lain dengan suara setipis kertas. Nama pesaing lama kembali disebut. Orang yang dahulu sering bertengkar soal harga, pernah mengancam, lalu bangkrut perlahan. Sutrisno teringat tatapan pria itu. Tajam, dingin, seperti pisau diselipkan senyum. Ketakutan mulai tumbuh. Bukan meledak tetapi merambat pelan seperti akar pohon tua yang merusak fondasi rumah. Setiap malam menjadi beban, setiap bunyi membuat tubuh tegang. Toko yang dahulu menjadi sumber hidup, kini terasa seperti mulut gua yang menunggu korban lengah. Puncaknya terjadi ketika Sutrisno mendengar satu kalimat jelas di sela tangisan itu. Bukan kutukan, bukan ancaman, melainkan bisikan pelan. "Kau memanggil kami dulu." Darahnya terasa turun ke kaki. Ingatan lama berputar, samar, seperti cermin buram. Ucapan kasar, doa penuh amarah, kutukan yang dulu pernah ia lepaskan dalam hati saat iri dan dengki menguasai nalar. Saat itulah Sutrisno menyadari satu hal mengerikan. Toko tersebut tidak diserang dari luar,
bangunan itu menjawab panggilan lama yang pernah diucapkan tanpa sadar. Dan malam itu, tangisan berubah menjadi tawa pelan, seperti api kecil yang baru saja menemukan minyak. Sejak bisikan itu terdengar, tidur berubah menjadi kemewahan. Sutrisno memejamkan mata hanya untuk membuka pintu ingatan lama yang selama ini ia segel rapat. Setiap detik istirahat terasa seperti berdiri di tepi jurang berkabut. Tidak jatuh, namun cukup dekat untuk merasakan dingin dari kedalaman. Pagi tetap datang, matahari tetap naik, pembeli masih berdatangan, tetapi semuanya terasa palsu. Senyum menjadi topeng tipis, suara sapa terdengar seperti gema dalam lorong kosong. Toko itu masih berdiri, namun nuansanya berubah. Dinding seakan menyerap cahaya, sudut ruangan tampak lebih sempit. Udara terasa berat seperti kain basah yang menutup wajah. Sutrisno mulai memperhatikan hal kecil. Debu sering berkumpul membentuk garis menyerupai telapak tangan. Lantai menyisakan bekas lembab mirip jejak seretan tubuh. Tikus-tikus yang biasanya rakus, kini enggan mendekat. Seolah ada sesuatu yang lebih lapar daripada mereka. Siang hari, seorang perempuan tua mendekat ke etalase. Matanya kosong, kulit keriput seperti daun kering. Ia tidak membeli apapun, hanya berdiri lama sambil menatap ke dalam. Ketika Sutrisno menyapa, perempuan itu berbisik pelan, lirih namun jelas. Utang tidak pernah membusuk, ia hanya menunggu. Kalimat tersebut menancap dalam kepala, tajam seperti paku karatan. Perempuan itu pergi tanpa menoleh, meninggalkan hawa amis yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, dada Sutrisno sering terasa sesak, napas pendek, seakan ada tangan tak terlihat menekan tulang rusuknya dari dalam. Malam datang membawa teror berikutnya. Tangisan tidak lagi terdengar satu suara, kini berlapis. Ada nada rendah, tinggi, parau, seolah banyak mulut berbicara melalui satu kesedihan. Rak barang bergetar halus, botol kecap beradu pelan, mirip gigi menggigil menahan dingin. Sutrisno memanggil seseorang yang dianggap mengerti hal-hal gaib. Seorang pria berusia senja, berpakaian sederhana, mata tajam namun lelah. Begitu melangkah masuk, pria itu berhenti mendadak. Wajahnya menegang seperti pemburu mencium bau darah. Tempat ini tidak kosong, ucapnya lirih. Ia penuh. Pria itu tidak langsung melakukan ritual. Ia berkeliling, menyentuh sudut, mencium udara, mendengarkan lantai. Seperti dokter tua memeriksa pasien tanpa alat, hanya mengandalkan naluri. Ada panggilan lama, lanjutnya. Bukan kiriman biasa, ini undangan. Sutrisno menelan ludah. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya seperti palu menghantam tulang. Undangan berarti persetujuan, berarti pintu pernah dibuka. Pria tersebut menolak membantu lebih jauh. Alasannya singkat, namun menghantui. Apa yang datang karena dendam, hanya bisa pergi setelah dibayar. Malam itu, Sutrisno bermimpi. Ia berdiri di dalam toko, namun rak-rak berubah menjadi batu nisan. Karung beras menjelma gundukan tanah merah. Dari balik lantai, tangan-tangan pucat muncul perlahan, menarik, mencakar, meraih kakinya. Wajah-wajah tanpa mata menatap sambil tersenyum. Bukan marah, bukan sedih, melainkan puas. Ia terbangun dengan teriakan tercekak, napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Sejak malam tersebut, bayangan mulai mengikuti. Bukan sosok utuh, melainkan pantulan aneh di kaca, siluet samar di pojok mata, seperti kenangan buruk yang menolak dilupakan. Setiap kali Sutrisno marah, bayangan itu mendekat. Setiap kali ia mengumpat, suara tawa pelan muncul dari arah timbangan. Sedikit demi sedikit, ingatan lama merangkak naik. Tentang masa awal berdagang, tentang persaingan kasar, tentang malam-malam penuh dengki saat ia mengutuk tanpa suara, berharap saingan jatuh, berharap usaha orang lain hancur. Tidak ada ritual, tidak ada dukun, hanya doa gelap yang dilepaskan berulang kali, seperti batu dilempar ke sumur, menunggu gema. Ia tidak sadar bahwa kata, jika diucapkan dengan niat busuk, bisa menjadi alamat.
Seperti api kecil yang dibiarkan dekat jerami, cepat atau lambat akan menyala. Puncaknya terjadi ketika Sutrisno menemukan sesuatu di balik rak lama. Sebungkus kain hitam, terikat rapi, berbau tanah dan darah kering. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya terdapat potongan kuku, rambut kusut, serpihan kertas bertuliskan namanya sendiri. Namun tulisan itu bukan baru. Tintanya pudar, kertasnya rapuh, seolah sudah lama berada di sana. Saat itulah kesadaran menghantam lebih keras daripada teror manapun. Ia tidak sedang diserang. Ia sedang dikunjungi oleh sesuatu yang dulu ia undang sendiri. Dan dari dalam toko, tangisan itu kembali terdengar. Kali ini disertai bisikan lembut, seperti angin berjanji badai. Babak penagihan baru saja dimulai. Hari berikutnya tidak lagi dibuka dengan doa. Sutrisno hanya menatap pintu besi toko seperti seseorang menatap liang yang perlahan dipanggil namanya. Tangannya gemetar saat menggulung kunci, bukan karena dingin, melainkan firasat. Perasaan itu mirip suara ranting patah di hutan sepi. Kecil, tetapi cukup memberitahu bahwa sesuatu sedang mengamati. Pagi berjalan aneh. Pembeli masuk satu persatu, lalu keluar dengan wajah bingung. Ada yang salah sebut harga, ada yang melihat bayangan melintas di balik rak, ada pula yang tiba-tiba muntah di depan etalase. Bau amis kembali muncul, lebih kuat, seolah udara sendiri mulai membusuk. Seorang karyawan muda jatuh pingsan tanpa sebab, matanya terbelalak, nafas tersengal, bibirnya bergetar menyebut kata yang sama berulang kali. Berat, berat, berat. Tubuhnya terasa kaku, seperti papan lama yang terlalu lama dijemur matahari. Saat sadar, ia menangis sambil menolak masuk lagi. Tidak ada gaji, tidak ada ancaman yang bisa menahannya. Siang itu, Sutrisno sendirian. Kesunyian terasa menekan, mirip air laut yang perlahan naik tanpa suara. Rak-rak tampak lebih tinggi, langit-langit terasa lebih rendah, seakan bangunan itu sedang menutup diri, menyempitkan ruang bagi satu nyawa di dalamnya. Ia mencoba membersihkan toko, menyapu, mengepel, membuang barang rusak. Namun kotoran selalu kembali. Debu muncul dari sudut yang sama. Noda basah merambat dari lantai, membentuk pola seperti urat nadi. Setiap usaha terasa sia-sia, seperti mengeringkan hujan dengan telapak tangan. Menjelang sore, seorang pria tua datang. Bukan dukun, bukan pedagang. Pakaiannya sederhana, langkahnya pelan, matanya redup namun dalam. Ia berdiri lama di ambang pintu, lalu berkata singkat, seakan tidak ingin menghabiskan nafas. Penagih tidak suka ditunda. Sutrisno mencoba bertanya, namun pria itu sudah pergi, meninggalkan kalimat yang menggantung seperti bau asap setelah api padam. Jantungnya berdetak semakin cepat, kepalanya terasa berat. Ingatan lama kembali menekan, kali ini lebih jelas, lebih kejam. Tentang malam ketika ia mengutuk sambil menghitung uang, tentang kepuasan kecil saat mendengar kabar saingan jatuh sakit, tentang senyum tipis saat orang lain kehilangan pelanggan. Semua itu dulu terasa wajar, bahkan pantas. Kini kenangan tersebut berubah seperti pisau yang mengarah ke dirinya sendiri. Malam turun tanpa belas kasihan. Lampu toko berkedip lalu mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, tebal, lengket, seperti lumpur yang menyelan kaki. Dari balik sunyi suara langkah terdengar, bukan satu pasang, banyak, pelan, teratur, mendekat. Sutrisno mundur, punggung menempel dinding. Tangisan muncul lagi, kali ini bercampur tawa cekikikan. Rak bergoyang, timbangan berputar, karung beras terangkat sedikit dari lantai, seolah ada tangan tak terlihat mencobanya. Sosok pertama menampakkan diri, bukan bayangan, bukan mimpi. Wujudnya pucat, wajahnya retak seperti tembok lama. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara isak yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Di belakangnya sosok lain berdiri, lalu bertambah, memenuhi ruangan. Mereka tidak menyerang, mereka menunggu, seperti kreditur sabar yang tahu utang tak mungkin lari. Sutrisno berteriak meminta ampun, suaranya pecah, tenggelam di antara bisikan. Salah satu sosok mendekat, menunjuk lantai, lalu menempelkan jari dingin ke dada Sutrisno. Seketika tubuhnya terasa berat, seakan seluruh kesalahan hidup ditumpuk di atas bahu.
Dari mulut makhluk itu keluar kalimat pelan, jelas, tanpa emosi. Yang kau tabur, tumbuh. Sekejap kemudian, karyawan muda yang tadi pingsan tiba-tiba muncul di depan toko. Matanya kosong, langkahnya goyah. Ia masuk tanpa bicara, lalu roboh. Darah mengalir dari hidung dan telinga. Nafasnya berhenti seperti lilin tertiup angin. Korban pertama jatuh. Sosok-sosok itu mundur perlahan, menyatu dengan gelap. Lampu kembali menyala. Toko kembali sunyi, terlalu sunyi, seperti kuburan yang baru ditutup tanah. Sutrisno terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar, jiwanya runtuh. Kini ia paham, ini bukan peringatan, ini bukan ancaman kosong. Ini pembayaran bertahap. Dan seperti utang lama berbunga, setiap penundaan hanya akan menambah jumlah yang harus dibayar. Dari balik rak, terdengar satu kalimat terakhir malam itu. Lembut, namun mematikan. Masih ada waktu sebelum semua lunas. Kematian karyawan itu tidak diumumkan secara luas. Pagi datang dengan kabar berbisik, seperti angin membawa abu sisa pembakaran. Pasar tetap buka, orang tetap berjual beli. Namun toko Sutrisno berdiri bagai bangkai yang dipoles kain bersih. Tidak ada garis polisi, tidak ada pertanyaan keras, hanya tatapan curiga yang menusuk lebih dalam dibanding pisau. Sutrisno tidak lagi berdiri di balik meja. Tubuhnya sering membungkuk, langkahnya pendek, sorot mata redup seperti lampu hampir padam. Setiap detak jantung terasa berat, seolah memompa lumpur, bukan darah. Tidur berubah menjadi medan perang, terjaga menjadi hukuman. Ia tahu satu hal dengan pasti, jika dibiarkan, daftar korban akan bertambah. Seperti api yang menemukan angin, teror tidak akan berhenti sebelum sesuatu benar-benar hangus. Sore hari, ia mendatangi seorang tua yang tinggal di pinggir kota, dikenal enggan berurusan dengan manusia. Rumahnya sunyi, halaman dipenuhi daun kering. Udara di sekitarnya terasa dingin meski matahari masih tinggi. Orang-orang menyebutnya penunjuk jalan, bukan penyelamat. Lelaki tua itu mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya tidak menunjukkan terkejut, hanya lelah, seakan kisah semacam ini terlalu sering mampir. Setelah Sutrisno selesai bicara, ia menghela napas panjang, seperti menarik beban dari dasar sumur. "Kau tidak diserang," katanya pelan. "Kau sedang dipanen." Kalimat tersebut jatuh perlahan, namun dampaknya seperti batu besar menghantam air tenang. Lelaki itu menjelaskan dengan suara datar, tanpa ancaman, tanpa penghiburan. Dendam yang dipelihara lama akan mencari wadah. Ucapan penuh iri, harapan buruk, doa kotor, semuanya bukan angin. Mereka adalah binih, dan toko itu menjadi ladang subur. "Apa masih bisa dihentikan?" tanya Sutrisno, nyaris berbisik. Bukan jawaban yang ia dapatkan, melainkan syarat. Penebusan harus dilakukan, bukan dengan mantra, bukan dengan uang, melainkan pengakuan dan pengorbanan. Lelaki tua itu menyebutkan ritual yang tidak memanggil makhluk apapun, hanya membuka pintu agar yang datang bisa pergi. Namun harga ritual tersebut tidak ringan, seperti mencoba memadamkan api dengan tubuh sendiri. Malam ditentukan, toko harus kosong, lampu dipadamkan, barang dagangan disingkirkan, lantai dibersihkan menggunakan air bercampur tanah kuburan lama. Di tengah ruangan, Sutrisno harus duduk sendirian, membawa benda yang paling ia cintai sekaligus paling ia banggakan. Keuntungan, uang hasil bertahun-tahun berdagang. Malam itu, toko terasa berbeda, tidak menunggu, tidak bersembunyi. Suasana seakan sadar akan sesuatu yang akan terjadi. Udara diam, berat, seperti napas ditahan terlalu lama. Sutrisno duduk di lantai, dikelilingi ikatan uang. Tangannya gemetar, bukan karena takut kehilangan, melainkan karena sadar bahwa benda inilah sumber segalanya. Ia mulai berbicara, bukan doa, bukan permohonan, melainkan pengakuan. Tentang iri, tentang kebencian, tentang kepuasan melihat orang lain jatuh. Kata-kata keluar satu persatu, berat, jujur, tanpa hiasan. Setiap pengakuan terasa seperti mengelupas kulit sendiri. Sakit, perih, memalukan. Satu persatu, sosok itu muncul. Tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Wajah mereka jelas kini,
lelah, hampa, kosong. Mereka berdiri mengelilingi Sutrisno, mendengarkan, tidak marah, tidak terburu, seperti hakim yang sudah tahu putusan, hanya menunggu terdakwa selesai bicara. Ketika pengakuan usai, lelaki tua itu melangkah masuk. Ia menyalakan api kecil, lalu melemparkan ikatan uang ke dalamnya. Api membesar cepat, rakus, seolah sudah lama menunggu santapan itu. Asap hitam memenuhi ruangan, membawa bau hangus yang menusuk hidung dan ingatan. Tangisan terdengar lagi, namun berbeda, tidak menuntut, tidak mencakar, lebih mirip keluhan panjang sebelum kepergian. Satu sosok mendekat, menatap Sutrisno lama. Matanya tidak kosong kali ini, melainkan penuh penilaian. Ia mengangkat tangan, menyentuh dahi Sutrisno. Seketika tubuhnya terasa ringan, seperti beban besar dilepas mendadak. Namun bersamaan dengan itu, dada terasa nyeri, seakan ada sesuatu diambil paksa. Sosok-sosok itu memudar satu persatu, seperti kabut tersapu matahari. Ritual selesai, namun lelaki tua itu tidak tersenyum. "Ini bukan akhir," katanya pelan. "Ini hanya cicilan." Sutrisno terdiam. Api padam, asap menghilang, toko kembali kosong, terlalu kosong. Keheningan kali ini tidak menyenangkan, melainkan mengingatkan. Pagi akan datang, pasar akan buka, orang-orang akan kembali, namun hidup Sutrisno tidak lagi sama. Ia telah membayar sebagian, tetapi harga penuh masih menunggu. Dan di balik dinding toko, samar-samar terdengar suara baru, bukan tangisan, bukan hawa, melainkan hitungan pelan, seperti seseorang menghitung sisa waktu. Setelah malam pembakaran itu, toko memang kembali sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada bayangan melintas, tidak ada bau amis yang menusuk. Namun ketenangan tersebut terasa aneh, seperti danau tanpa riak yang terlalu tenang untuk disebut aman. Sutrisno mengerti, diam bukan berarti selesai. Kadang, keheningan hanyalah napas panjang sebelum sesuatu menyelam lebih dalam. Pagi hari pasar kembali hidup. Pedagang berteriak menawarkan barang. Roda gerobak berdecit, uang berpindah tangan. Namun toko Sutrisno kehilangan daya tariknya. Pembeli datang ragu, menatap sekeliling seolah mencari alasan untuk pergi. Timbangan sering macet, etalas retak tanpa sebab, lampu redup meski baru diganti. Kerusakan kecil berulang, seperti gigitan semut yang pelan-pelan menggerogoti tulang. Sutrisno mencoba bertahan. Ia membuka lebih awal, menutup lebih lambat, bekerja lebih keras. Namun tenaga manusia ada batasnya. Tubuhnya sering lemas, kepala berat, pandangan kabur. Setiap malam, mimpi buruk datang lagi. Bukan berupa teror, melainkan kenangan. Wajah orang-orang yang pernah ia jatuhkan muncul satu persatu, menatap tanpa benci, justru dengan kekecewaan sunyi. Hari ketiga setelah ritual, seorang perempuan datang ke toko. Langkahnya ragu, pakaiannya sederhana, matanya sembab seperti habis menangis lama. Sutrisno mengenalnya, istri dari saingan lama yang dulu bangkrut, pria yang kini telah lama dikubur tanpa nama besar. Perempuan itu berdiri di depan meja, tangannya menggenggam tas lusuh, seolah takut terlepas. "Aku hanya ingin bertanya," ucapnya pelan. "Apakah kau pernah mendoakan suamiku hancur?" Pertanyaan itu sederhana, namun efeknya seperti es dituangkan ke punggung. Sutrisno terdiam, lidahnya berat. Ia ingin berbohong, namun mulutnya menolak. Kejujuran keluar begitu saja, tanpa hiasan, tanpa pembelaan. Perempuan itu tidak marah. Ia hanya mengangguk kecil, seolah mendapatkan potongan terakhir dari teka-teki lama. Sebelum pergi, ia berkata lirih, hampir seperti belas kasihan. Doa yang lahir dari kebencian tidak pernah tersesat. Ia selalu menemukan alamat. Setelah perempuan itu pergi, tubuh Sutrisno gemetar hebat. Ia duduk terkulai, napas tersenggal. Kata-kata lelaki tua kembali terngiang. Cicilan. Pembakaran uang hanyalah awal. Pengakuan hanya membuka pintu. Masih ada yang harus dibayar. Dan kali ini bukan benda mati. Malamnya,
suara hitungan kembali terdengar. Bukan dari dinding, bukan dari lantai, melainkan dari dalam kepala. Angka-angka muncul pelan, berurutan seperti detak jam yang tidak terlihat. Setiap angka diikuti rasa nyeri singkat di dada, seolah jantung ditekan dari dalam. Sutrisno mencoba pergi, menutup toko lebih awal, pulang sebelum gelap. Namun rumah tidak memberi perlindungan. Bayangan berdiri di sudut ruangan, duduk di kursi kosong, berbaring di lantai. Mereka tidak mengganggu, hanya hadir, seperti pengingat yang tidak bisa diusir. Pada suatu malam, ia terbangun dengan satu pemahaman mengerikan. Yang ditagih bukan lagi uang, bukan pula pengakuan, melainkan kehilangan yang setara. Seperti timbangan hidup yang menuntut keseimbangan, sesuatu harus diambil agar beban dendam berkurang. Dan semakin lama ditunda, semakin mahal nilainya. Sama seperti bunga utang yang tumbuh diam-diam. Sutrisno kembali menemui lelaki tua itu. Wajah sang penunjuk jalan tampak semakin lelah. Setelah mendengar cerita, ia menggereng pelan. "Kau sudah membuka pintu," katanya. "Sekarang mereka memilih barang." "Apakah aku masih bisa menawar?" tanya Sutrisno dengan suara pecah. "Penagih tidak mengenal tawar-menawar," jawabnya tenang. "Hanya urutan." Dalam perjalanan pulang, hujan turun tiba-tiba. Jalanan licin, lampu kendaraan memantul di aspal seperti mata-mata kecil. Sutrisno menyadari satu hal pahit. Selama ini, ia hidup dengan mengambil. Kini, hidup menuntut ia merasakan diambil. Sesampainya di toko, Sutrisno duduk sendirian. Ia menatap rak kosong, lantai dingin, dinding kusam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat bangunan itu sebagai sumber rezeki, melainkan saksi bisu dari semua niat buruk yang pernah tumbuh di dalamnya. Dari balik keheningan, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas, seperti bisikan di telinga. Barang pertama hampir jatuh tempo. Sutrisno menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu, setelah ini tidak ada lagi ruang untuk lari. Setiap langkah ke depan hanya membawa satu pilihan: menyerahkan sesuatu yang dicintai, atau menyaksikan orang lain dibayar sebagai gantinya. Dan di saat itulah, ia menyadari kebenaran paling kejam dari semuanya. Santet tidak selalu membunuh dengan cepat. Ia mengajarkan kehilangan, sedikit demi sedikit, sampai manusia paham arti harga. Pagi itu datang tanpa matahari. Awan menggantung rendah seperti beban pikiran yang tidak menemukan tempat untuk dijatuhkan. Sutrisno duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba menunda langkah seakan waktu bisa dibujuk untuk berhenti. Namun detik berjalan tanpa peduli. Seperti aliran sungai, ia tidak pernah bertanya siapa yang siap tenggelam. Istrinya, Ratmi, mulai sering mengeluh pusing. Bukan sakit biasa. Rasa nyeri datang tiba-tiba, hilang mendadak, lalu kembali lebih kuat. Wajahnya pucat, bibir kering, sorot mata kosong seperti cermin berdebu. Dokter tidak menemukan apapun. Pemeriksaan bersih, hasil normal. Namun tubuh Ratmi terus melemah, seolah ada sesuatu yang diam-diam menguras dari dalam. Sutrisno tahu, pengetahuan itu tidak datang sebagai dugaan, melainkan keyakinan dingin yang menekan dada. Hitungan itu tidak berhenti. Angka-angka masih berputar di kepalanya, kini semakin cepat, semakin dekat. Toko mulai ia tinggalkan, rak kosong. Pintu sering terkunci, namun gangguan tidak peduli jarak. Rumah yang dulu terasa aman berubah menjadi ruang sempit penuh gema. Setiap malam terdengar suara langkah di luar kamar, berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang. Tidak pernah dibuka, tidak pernah diketuk. Hanya kehadiran, seperti bayangan pohon di tembok saat lampu menyala. Suatu malam, Ratmi terbangun sambil menjerit. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak, napasnya tersendat. Tangannya mencakar udara, seolah mencoba meraih sesuatu yang tidak terlihat. Sutrisno memeluknya, merasakan dingin merambat dari kulit istrinya. Bukan dingin malam, melainkan hawa asing, seperti tanah lama yang baru digali. Di sela jeritan,
Ratmi berbisik dengan suara bukan miliknya. "Utangmu bau." Kalimat itu pendek, sederhana, namun menghancurkan. Sutrisno terjatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa isak, seperti bocoran atap yang tidak lagi bisa ditahan. Ia sadar, penagih telah memilih. Barang pertama bukan toko, bukan uang, melainkan orang terdekat. Keesokan harinya, Sutrisno kembali menemui lelaki tua itu. Kali ini langkahnya gontai, napasnya berat. Ia tidak bertanya, ia hanya menatap, memohon tanpa kata. Lelaki tua tersebut menggeleng pelan, seperti orang yang sudah tahu akhir cerita namun tetap harus menyaksikan. "Lingkaran terdekat selalu didahulukan," ucapnya lirih. "Karena di sanalah rasa sakit paling terasa." "Apa yang harus kulakukan?" tanya Sutrisno, nyaris tidak bersuara. "Memilih," jawab lelaki itu singkat. "Menyerahkan dengan sadar atau membiarkan mereka diambil perlahan." Pilihan itu seperti pisau bermata dua, digenggam melukai, dilepas pun melukai. Sutrisno pulang dengan kepala penuh, hati hancur. Rumah terasa asing, setiap sudut menyimpan kenangan kecil, tawa lama, pertengkaran sepele, kebiasaan sederhana. Semuanya kini terasa seperti benda rapuh yang siap pecah. Malam kembali turun, Ratmi tertidur gelisah, napasnya naik turun tidak teratur. Sutrisno duduk di samping ranjang, memandangi wajah yang dulu menjadi alasan ia bekerja tanpa lelah. Kini wajah itu menjadi medan perang dari dosa yang tidak pernah ia ceritakan. Tangisan terdengar lagi, bukan dari luar, bukan dari dalam rumah, melainkan dari dalam dada Sutrisno sendiri. Kesedihan itu menumpuk, berlapis, seperti kain basah yang terus ditaruh di atas api kecil. Tidak langsung padam, hanya menyisakan asap tebal. Sutrisno akhirnya mengerti makna cicilan. Ia bukan pembayaran yang meringankan, melainkan proses pengikisan, sedikit demi sedikit, sampai yang tersisa hanya penyesalan. Santet tidak selalu datang membawa kematian mendadak. Kadang ia hadir sebagai penderitaan panjang, agar pelaku punya waktu cukup untuk memahami kesalahannya. Menjelang subuh, Ratmi terbangun. Matanya menatap Sutrisno dengan tatapan yang sangat jernih, seolah sakitnya menguap sesaat. Ia tersenyum lemah. "Kalau aku kenapa-kenapa, jangan salahkan dirimu terlalu lama." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Sutrisno menggenggam tangan istrinya, merasakan denyut yang semakin lemah. Di balik dinding, suara hitungan berhenti, digantikan keheningan panjang, menunggu keputusan. Sutrisno menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan keselamatan diri. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri, berapa harga satu nyawa jika ditukar dengan dosa seumur hidup? Dan di tengah pertanyaan itu, ia menyadari satu kenyataan pahit. Penebusan sejati tidak pernah murah. Ia selalu meminta yang paling kita jaga. Subuh menyelinap perlahan, seperti pencuri yang tahu rumah itu tidak lagi dijaga harapan. Sutrisno duduk di kursi kayu, memandangi Ratmi yang tertidur lemah. Nafas istrinya terdengar tipis, tersendat, menyerupai bara kecil yang hampir padam tertiup angin. Setiap helaan terasa seperti hitungan terakhir, bukan oleh jam, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat namun sabar. Di kepalanya tidak ada lagi kekacauan, tidak ada tangis, tidak ada doa. Hanya satu kesadaran utuh, dingin, seperti air sumur tua. Apapun yang terjadi setelah ini, tidak ada kata kembali. Ia teringat masa awal pernikahan. Rumah sempit, penghasilan pas-pasan, tawa masih mudah muncul. Saat itu, hidup terasa jujur. Belum ada ambisi menggigit, belum ada iri membusuk. Kesuksesan datang belakangan, membawa cahaya sekaligus bayangan. Seperti matahari siang, makin tinggi, makin jelas bayangannya. Sutrisno berdiri, langkahnya mantap meski dada terasa kosong. Ia mengambil jaket lama, kunci toko, lalu menatap Ratmi sekali lagi. Tidak ada janji terucap, tidak ada pamit, hanya tatapan panjang, seperti seseorang menghafal wajah sebelum kehilangan penglihatan. Toko dibuka sebelum pasar ramai. Bangunan itu menyambut dengan dingin yang tidak biasa. Rak kosong, lantai bersih, udara diam.
Namun keheningan tersebut bukan ketenangan, melainkan kesiapan, seperti panggung sebelum tirai diangkat. Sutrisno duduk di tengah ruangan, tidak membawa uang, tidak membawa jimat, tidak pula memanggil siapapun. Ia hanya membawa niat, berat, penuh luka namun jujur. Dalam hatinya, ia berbicara tanpa suara, mengakui segalanya sekali lagi, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Sosok-sosok itu muncul. Tidak tiba-tiba, tidak menyeramkan. Mereka hadir seperti tamu yang sudah lama mengenal tuan rumah. Berdiri melingkar, jaraknya dekat. Wajah mereka jelas, bukan monster, bukan setan, melainkan bayangan manusia yang kehilangan haknya. Mata mereka menatap, bukan mengancam, hanya menunggu. Satu sosok melangkah maju, suaranya keluar datar, tidak berat, tidak ringan. Pilihanmu? Sutrisno menelan ludah. Kata-kata terasa berat seperti batu basah namun akhirnya keluar. Aku. Ruangan terasa berubah. Udara bergetar, seperti permukaan air disentuh jari. Sosok itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan Sutrisno. Tidak ada amarah, tidak ada senyum, hanya kepastilan. Pengganti setara, ucapnya. Kau mengerti artinya? Sutrisno mengangguk. Ia mengerti, penebusan bukan tentang menukar satu nyawa dengan satu nyawa, melainkan menukar kendali, menyerahkan diri sepenuhnya, menjadi bagian dari hutang itu sendiri. Tubuh Sutrisno terasa ringan, bukan karena damai, melainkan karena sesuatu mulai diambil. Ingatan kabur perlahan, bukan ingatan penting, melainkan rasa, ambisi, keinginan, dorongan untuk menang. Semua itu terlepas satu persatu seperti daun kering dari ranting tua. Di rumah, Ratmi tiba-tiba terbangun. Nafasnya membaik, wajahnya tidak lagi pucat. Rasa sakit yang menekan selama berhari-hari menghilang perlahan, seperti kabut tersapu angin pagi. Ia memanggil nama suaminya, namun tidak ada jawaban. Di toko, Sutrisno berdiri, namun bukan sepenuhnya dirinya. Matanya kosong, tubuhnya tegak, wajahnya tenang tanpa emosi. Sosok-sosok itu memudar, menyatu dengan udara, meninggalkan satu kalimat terakhir yang menggantung seperti debu. Keseimbangan dipulihkan. Pagi datang, pasar ramai. Orang-orang terkejut melihat Sutrisno berdiri di depan toko. Diam, tidak menyapa, tidak bergerak. Ia tidak menutup, tidak membuka, hanya berdiri, menatap lurus, seperti patung yang lupa cara bernafas. Ratmi datang berlari, memanggil, mengguncangkan bahunya. Sutrisno menoleh, namun tatapan itu asing, tidak ada pengenalan, tidak ada cinta, tidak ada rasa, hanya kehampaan tenang, seperti danau tanpa dasar. Ratmi menangis, orang-orang berkerumun, seseorang berbisik, menyebut santet, menyebut kutukan, namun tidak ada yang benar-benar mengerti. Sutrisno hidup, namun bagian terpenting darinya telah dibayar lunas. Ia tidak lagi bermimpi, tidak lagi berharap, tidak lagi takut. Setiap hari, ia berdiri di toko, menjaga tempat itu seperti penjaga makam. Santet berhenti, teror lenyap, tidak ada lagi tangisan. Namun harga penebusan itu berdiri tegak di sana. Setiap hari, bisa dilihat siapapun. Seperti peringatan bisu bagi siapapun yang berani memelihara dendam. Tidak semua hukuman berbentuk kematian. Sebagian lebih kejam, membiarkan tubuh bernafas tanpa jiwa yang utuh. Hari-hari berlalu seperti halaman buku yang dibalik tanpa dibaca. Sutrisno masih berdiri di toko setiap pagi. Datang sebelum matahari menyentuh atap pasar. Pulang ketika cahaya menghilang sepenuhnya. Tubuhnya bekerja, tangannya bergerak, mulutnya menjawab seperlunya. Namun ada bagian yang tidak kembali. Seperti rumah dengan lampu menyala, tetapi tanpa penghuni. Ratmi merawat suaminya dengan kesabaran yang nyaris sunyi. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi memaksa. Setiap pertanyaan terasa seperti mengetuk pintu kosong. Sutrisno mendengar, tetapi tidak menangkap makna. Tatapannya lurus, datar, seakan dunia hanyalah lukisan dinding tanpa cerita. Anehnya, toko kembali ramai. Pembeli berdatangan seperti dahulu, bahkan lebih banyak. Harga stabil,
timbangan normal, barang awet. Tidak ada teror, tidak ada gangguan. Kesuksesan kembali berdiri, namun rasanya berbeda. Seperti buah matang yang dipetik dari pohon beracun, manis di lidah, pahit di ingatan. Orang-orang pasar mulai berbisik. Mungkin memang bukan dia pelakunya. Mungkin semua cuma fitnah. Mungkin santet itu bohong. Bisik-bisik tersebut menyebar cepat, menutup luka dengan lapisan lupa. Namun Ratmi tahu, ketenangan ini bukan kesembuhan. Ini hanya jeda, seperti laut surut sebelum gelombang besar kembali. Suatu sore, seorang pemuda datang. Wajahnya asing, pakaiannya sederhana, matanya menyimpan kegelisahan. Ia memperkenalkan diri sebagai anak dari pesaing lama Sutrisno, pria yang dahulu bangkrut, sakit, lalu mati perlahan tanpa banyak yang peduli. Pemuda itu tidak marah, tidak menuduh. Ia hanya ingin bicara. Ratmi mendengarkan dari kejauhan. Pemuda itu bercerita tentang ayahnya, tentang malam-malam penuh demam, tentang tubuh yang mengurus tanpa sebab, tentang mimpi buruk yang sama berulang. Toko, timbangan, suara tawa pelan. Ayahnya sering terbangun sambil menangis menyebut nama Sutrisno, bukan dengan kebencian, melainkan ketakutan. "Kami kira itu hanya tekanan hidup," kata pemuda itu. "Kami tidak tahu ada doa buruk yang dilepaskan bertahun-tahun." Ratmi menggenggam ujung meja. Jantungnya berdetak cepat. Potongan-potongan cerita mulai menyatu, seperti pecahan kaca membentuk cermin retat. Pemuda itu melanjutkan, suaranya bergetar. "Ayah tidak pernah mengirim apapun, tidak pernah mencari dukun, tidak pernah berniat balas. Ia hanya takut, karena setiap kali ia mencoba mendoakan keselamatan, yang datang justru mimpi lebih gelap." Kata-kata itu menggantung berat di udara. Ratmi menoleh ke arah Sutrisno. Suaminya berdiri tidak jauh, menata karung beras dengan gerakan mekanis. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti permukaan danau yang menutupi arus berbahaya di bawahnya. Saat itulah kebenaran menghantam dengan pelan namun kejam. Tidak pernah ada kiriman dari pesaing, tidak pernah ada serangan dari luar. Semua berawal dari satu sumber. Doa kotor yang diulang, harapan busuk yang dipelihara, dendam yang diberi makan setiap malam. Santet itu tumbuh bukan karena dikirim, melainkan karena dipanggil. Seperti api yang menyala bukan karena disulut orang lain, tetapi karena bara disimpan terlalu lama di dalam dada. Pemuda itu pamit dengan sopan, tidak meminta apapun, tidak menuntut penjelasan. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa ayahnya bukan penjahat. Ratmi terduduk, tangannya gemetar, air mata turun perlahan, bukan karena marah, melainkan karena sadar bahwa semua penderitaan ini lahir dari sesuatu yang sangat manusiawi, iri yang tidak pernah disembuhkan. Malam itu, Ratmi duduk di samping Sutrisno. Ia berbicara panjang, menceritakan semuanya, tidak berharap jawaban, tidak menunggu reaksi. Ia hanya ingin kebenaran terdengar, meski mungkin tidak dipahami. Sutrisno menoleh, matanya menatap Ratmi lama. Untuk sesaat, ada kilatan kecil di sana. Bukan ingatan, bukan cinta, melainkan kesadaran samar, seperti orang yang hampir ingat mimpi setelah bangun tidur. Dari balik dinding, suara itu kembali terdengar. Bukan hitungan, bukan tarisan, melainkan tawa pelan, puas, seperti seseorang yang menyaksikan rencana lama berjalan sempurna. Ratmi menggigil. Ia mengerti sekarang. Pengorbanan Sutrisno memang menghentikan teror, namun tidak memutus akar. Akar itu sudah tumbuh terlalu dalam, menyatu dengan tempat, dengan sejarah, dengan pasar itu sendiri. Santet telah berubah bentuk. Bukan lagi penagih, melainkan warisan. Toko itu berdiri megah, ramai, makmur. Namun di balik dindingnya, tersimpan satu jiwa yang dikosongkan untuk menebus dosa yang seharusnya disadari sejak awal. Ratmi menutup mata, menarik nafas panjang. Ia sadar, akhir cerita ini belum tiba. Masih ada satu bab tersisa, satu harga terakhir yang belum dibayar sepenuhnya. Karena dendam yang lahir dari hati manusia, jika tidak dihentikan sejak awal, tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah wujud.
Pagi itu datang terlalu terang, seperti cahaya yang sengaja diperlihatkan agar kebohongan terakhir terlihat jelas. Pasar ramai, suara tawar-menawar saling bertabrakan. Langkah kaki berdenting di lantai basah. Tidak ada yang berubah. Justru itulah yang paling menakutkan. Sutrisno berdiri seperti biasa. Tubuhnya tegak, gerakannya rapi, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang pernah melalui begitu banyak kehilangan. Ia melayani pembeli tanpa keluhan, menghitung dengan cermat, mengangguk seperlunya. Dari luar, ia tampak sembuh. Dari dekat, ia kosong. Ratmi memperhatikan dari kejauhan. Sejak percakapan malam itu, ia tidak lagi berharap suaminya kembali sepenuhnya. Ia hanya ingin satu hal, agar semua ini berhenti. Sungguh-sungguh berhenti, bukan sekadar diam seperti api tertutup abu. Namun hari itu terasa berbeda. Udara pasar berat, bukan panas, bukan lembab, melainkan seperti ruang yang terlalu penuh napas. Burung-burung tidak bertengger, anjing-anjing jalanan menjauh. Bahkan suara manusia terdengar teredam, seolah dunia menurunkan volumenya sendiri. Menjelang siang, Sutrisno tiba-tiba berhenti bergerak. Tangannya yang sedang memegang timbangan membeku di udara. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip. Ratmi berlari mendekat, memanggil, mengguncang bahu suaminya. Tidak ada respon. Lalu Sutrisno tersenyum. Bukan senyum hangat, bukan senyum bahagia, melainkan lengkungan bibir tipis yang terasa asing, seperti topeng dipakaikan oleh tangan lain. Dari mulutnya keluar suara pelan, tenang, bukan suaranya sendiri. Lapak ini akhirnya lengkap. Orang-orang terdiam, beberapa mundur, beberapa hanya menatap bingung. Ratmi gemetar. Ia tahu suara itu. Bukan sosok tertentu, bukan satu arwah, melainkan kumpulan niat buruk yang selama ini diberi tempat. Sutrisno melangkah ke tengah toko. Setiap langkahnya membuat lantai berderit, bukan karena rusak, melainkan karena berat yang tidak kasat mata. Rak-rak bergetar halus, timbangan bergerak sendiri. Jarumnya berputar perlahan, lalu berhenti tepat di tengah. Keseimbangan tercapai. Barang, tempat, penjaga. Ratmi berteriak meminta orang-orang pergi. Beberapa lari, beberapa terlalu takut untuk bergerak. Udara terasa menekan, seperti dada yang dipeluk terlalu erat. Sutrisno menoleh ke arah Ratmi. Untuk sesaat, mata itu berubah. Ada kilatan singkat, sangat singkat, seperti cahaya kunang-kunang sebelum mati. "Maaf," ucapnya dengan suara aslinya. Itulah kata terakhir. Tubuh Sutrisno tiba-tiba ambruk ke lantai. Tidak keras, tidak dramatis, seperti boneka kayu yang tali penggeraknya diputus. Ratmi menjerit, memeluk tubuh suaminya. Dada Sutrisno tidak bergerak. Nadi tidak terasa. Namun wajahnya damai. Bukan damai karena bebas, melainkan damai karena tugas selesai. Orang-orang pasar panik. Ada yang memanggil bantuan, ada yang berdoa, ada yang hanya menatap dengan wajah pucat. Tidak lama kemudian, keheningan aneh menyelimuti toko itu, seperti setelah hujan besar berhenti mendadak. Sejak hari itu, toko tidak pernah benar-benar tutup. Ratmi menjualnya. Pemilik baru datang. Cat diganti, rak diperbaharui, nama toko diubah. Namun satu hal tetap sama. Tempat itu selalu ramai, selalu untung, selalu terasa dingin meski matahari terik. Penjaga baru sering mengeluh lelah tanpa sebab. Pembeli kadang merasa berat di dada. Anak kecil menangis tanpa alasan saat masuk. Tidak ada teror besar, tidak ada kematian mendadak. Hanya rasa tidak nyaman yang halus, seperti duri kecil di bawah kulit. Beberapa bulan kemudian, Ratmi datang sekali. Berdiri lama di depan bangunan itu. Ia menatap pintu besi, lantai, dinding. Lalu ia mengerti. Akhirnya ia benar-benar mengerti. Santet itu tidak pernah pergi.
ia berubah bentuk. Dulu ia adalah doa kotor, lalu menjadi penagih, kemudian berubah menjadi penjaga. Kini, ia menjadi sistem. Tempat itu telah belajar dari manusia, belajar rakus, belajar lapar, belajar tumbuh dari keinginan. Siapapun yang berdagang dengan hati penuh iri akan menyiram biji lama tanpa sadar. Sutrisno bukan korban terakhir. Ia adalah pondasi. Ratmi menunduk, air mata jatuh satu-satu ke tanah pasar. Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Ia tahu, sebagian cerita memang tidak ditutup dengan keadilan, melainkan peringatan. Dan pasar itu terus hidup. Dengan dagang laku, dengan uang berputar, dengan satu jiwa yang tertanam di dalamnya, menjaga keseimbangan seperti patung tak bernama. Sejak hari itu, orang-orang tua di pasar sering berpesan pada pedagang baru, "Jualanlah dengan hati bersih." Karena tempat ini pernah menelan orang yang lupa bahwa dendam, jika dipelihara terlalu lama, akan menemukan cara berdagang balik dengan nyawa. Tamat. Sutrisno memang sudah mati, tapi santetnya tidak. Ia tinggal, ia belajar, ia menunggu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, tempat kamu mencari rezeki hari ini pernah menelan seseorang yang berjualan dengan hati kotor. Karena dendam yang dipelihara terlalu lama tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berganti pemilik.